Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Sahabat LC rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kebaikannya senantiasa kita rasakan. Anugerah dan kenikmatan senantiasa menyertai setiap kesempatan, walaupun terkadang bahkan sering nikmat itu kita balas dengan kemaksiatan. Terkadang bahkan sering kenikmatan Allah kita gunakan untuk kemaksiatan kepadanya. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak menghentikan nikmat itu untuk kita, tapi Allah sentiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bertakwa kepadanya. Semoga kita semuanya Allah mudahkan menjadi hamba yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, insyaallah pada webinar kali ini kita akan bersama merenungi dan menyimak sebuah kisah menarik. Kisah yang singkat tapi mengandung banyak pelajaran dan ibrah di baliknya. Yaitu kisah dua sahabat Nabi yang mulia, sahabat Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu anhuma. Bagaimana kisah singkatnya? Kita akan menyimak. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, an Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi, dari Abu Rabi' Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib
ahadu kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang pencatat wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi itu ada beberapa orang yang Nabi tunjuk sebagai penulis wahyu. Jika ayat turun, mereka dipanggil dan mereka mencatat di hadapan Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan yang lain termasuk di antara Hanzalah. Di Hanzalah ini sahabat yang mulia, salah seorang pencatat wahyu Nabi SAW, pencatat wahyu di hadapan Nabi SAW. Qala, beliau bercerita, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala. Suatu ketika Abu Bakar bertemu dengannya. Abu Bakar bertemu dengan sahabat Hanzalah bin Ar-Rabi'. Faqala, Abu Bakar berkata, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu Hanzalah? Dan ini kebiasaan para salaf kita, para sahabat ketika mereka bertemu dengan sahabat yang lainnya bertanya, apa kabar, bagaimana keadaannya seterusnya. Itu kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hanzalah ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Beliau mengatakan, "Qultu," saya mengatakan, "nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Kita bayangkan sekarang sang sahabat Nabi mulia Hanzalah, salah seorang pencatat wahyu Nabi di hadapan Nabi SAW, tapi beliau mengatakan Hanzalah telah munafik. Ini bukanlah perkataan yang ringan sebenarnya, tapi selevel beliau mengatakan demikian. Ketika Abu Bakar mendengar hal demikian, qal, "Subhanallah, ma taqul?" Subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Jadi Abu Bakar itu ketika mendengar Hanzalah mengatakan Hanzalah telah munafik, Abu Bakar merasa aneh. Kok bisa? Apa gerangan? Ada apa denganmu wahai Hanzalah? Madza taqul? Apa yang kau katakan itu? Qultu, maka Hanzalah menjelaskan apa sebab yang sehingga beliau mengatakan Hanzalah telah munafik. Beliau mengatakan, "Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin." Kita ketika berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan kepada kita tentang surga, tentang neraka, sampai-sampai kita itu seakan-akan melihat surga dan neraka. Ini artinya apa? Iman mereka itu naik, sehingga ketika mendengar apa yang disampaikan mereka sampai-sampai seakan-akan mereka melihat surga dan neraka. Saking apa? Saking tingginya iman mereka. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasdal azwaj wal aulad wal dhai'at nasina kathiran. Tapi apabila kita keluar dari majlis Nabi SAW, kita pulang ke rumah kita masing-masing, afasdal azwaj wal aulad, kita bercengkrama dengan istri, dengan keluarga, dengan anak, wal dhai'at, dan juga dengan urusan harian kita, aktivitas kita, bisa mungkin bertani atau berdagang, berbisnis atau bekerja, dan semisalnya. Nasina kathiran, banyak hal yang kita lupakan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sahabat ini Hanzalah berada di sisi Nabi, mereka luar biasa iman naik. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, iman itu mulai berbeda. Sehingga Hanzalah menganggap ini bagian dari kemunafikan. Kenapa? Karena di sisi Nabi itu baik imannya, pas sampai ke rumahnya kok beda lagi. Ya, ini bagi Hanzalah dianggap ini satu kemunafikan. Setelah Abu Bakar mendengarkan keterangan dari Hanzalah, apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kita pun merasakan hal yang sama. Subhanallah ya. Ternyata yang merasakan hal tersebut bukan hanya Hanzalah. Abu Bakar juga orang nomor 2 setelah Nabi SAW, orang yang nomor 2 terbaik. Beliau pun merasakan hal yang sama. Di dekat Nabi, di majlis Nabi, imannya naik, seakan-akan melihat surga neraka, tapi ketika pulang ke rumah, berbeda kondisinya. Ini sahabat loh ya, sahabat yang mulia. Dua-duanya luar biasa. Pencatat wahyu di hadapan Nabi SAW, tapi rasanya begitu. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita merasakan hal yang sama atau tidak? Maka jawabannya, kalau iman mereka begitu tinggi levelnya, tapi masih merasakan yang sama,
tentu kita mungkin lebih dahsyat lagi rasanya, ya, kalau kita yang mau merasakannya. Ya. Setelah itu, fantalaqtu ana wa Abu Bakr radhiyallahu anhu hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Hanzalah mengatakan, aku dan Abu Bakar pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya, untuk mencari tahu ini kondisi demikian itu kenapa sebenarnya? Apakah ini kondisi yang wajar atau benar kemunafikan? Mereka ingin tahu masalah yang sedang mereka hadapi. Luar biasa. Sahabat itu kalau ada masalah dengan dirinya, datang ke Nabi, lapor. Ya, jadi keduanya sepakat saya itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna, sampai keduanya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu. Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Apa yang Hanzalah sampaikan ke Nabi sama persis seperti yang disampaikan pada Abu Bakar. Ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun mengatakan, wa madzak? Apa maksudmu? Apa yang kau maksud wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah mengatakan, faqultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'ya 'ain fa idza kharajna min 'indika 'afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, di majlismu, engkau menjelaskan kepada kami tentang neraka, tentang surga, seakan-akan kami berada pada level sampai bisa melihat surga dan neraka. Karena faktor imannya sangat luar biasa. Tapi apabila kami pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kami, dengan istri, dengan anak, dan sibuk dengan aktivitas kerja harian kami, nasina katsiran, kami banyak hal yang kami lupakan. Artinya berkurang kualitas imannya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, faqala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya. Demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah. Lau tadumun ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Demi Allah, wahai Hanzalah, kalau sekiranya kondisi kalian selalu sama, kondisi hati kalian, iman kalian selalu sama seperti kalian berada di sisiku, artinya jika mereka di sini Nabi imannya naik, keluar pun sama, tetap stabil imannya. Beliau mengatakan, la safahatkumul malaikah, tentu para malaikat itu akan bersalaman dengan kalian di ranjang-ranjang kalian, atau bahkan di jalan-jalan kalian itu malaikat akan bersalaman dengan kalian. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Artinya apa? Beliau mengatakan, lakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, ya sesaat, 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 sejam, sejam, atau semisal maknanya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan kepada Hanzalah dan juga Abu Bakar bahwa kondisi manusia itu ketika dia berada di sumber ilmu, sedang berada di majlis ilmu, majlis dzikir, ya, belajar, itu sangat wajar imannya naik. Dia sedang dicas imannya, sedang dimotivasi, sedang disampaikan pesan-pesan keimanan, sehingga wajar sekali naik imannya. Tapi ketika dia pulang, dia bercengkrama dengan keluarganya, tentu akan berbeda kondisinya, sehingga iman itu akan berbeda pun itu sangat wajar sekali. Maka dia mengatakan bahwa wahai Hanzalah, hal itu wajar saja. Ya sesaat untuk belajar, majlis ilmu, baca Quran, beribadah kepada Allah. Juga waktu yang lain, ya bermain dengan anak, bermain dengan keluarga, aktivitas harian yang kita butuhkan, itu sesuatu yang wajar. Asalkan jangan sampai perkara-perkara itu melampaui, sehingga membuat hubungan kita dengan Allah itu terlupakan. Ini yang akan berbahaya. Tapi kalau sebatas dia
ibadah, kemudian dia beraktivitas yang mubah atau yang mustahab yang biasa, itu sesuatu yang wajar sekali. Bekerja, seorang bekerja mencari makan, itu hal kebutuhan harian, itu perlu dilakukan. Dan itu tidak mengapa, bahkan dituntut untuk bekerja. Tapi artinya apa? Maksudnya jangan sampai salah paham. Karena ada seorang itu memahami ada ini saatan-saatan, itu keliru. Apa yang dipahaminya? Ya saat untuk Allah, saat untuk ya terserah kita mau maksiat mangga, itu enggak, itu keliru pemahaman demikian. Nabi katakan saatan, saat itu maksudnya apa? Saatan untuk ibadah, saatan untuk hal-hal yang mungkin sifatnya yang mubah dan tidak dosa. Tadi mungkin bercengkrama yang keluar itu hal yang wajar dan mubah, bahkan dianjurkan. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Yang masalahnya apa? Ketika dia memahami sesaat untuk Allah, sholat, ya belajar. Tapi setelah itu ada waktu yang lain dia bermaksiat. Ini pemahaman yang sangat keliru. Maka waspada. Kemudian, sahabat sekalian, dari kisah singkat ini kita bisa ambil beberapa faidah penting untuk kita renungi bersama. Yang pertama, bahwa sahabat itu orang-orang yang sangat peduli dan perhatian dengan kondisi hati mereka, batin mereka. Dan ini menunjukkan bahwa iman mereka itu di level yang tinggi. Sehingga sedikit itu ada kekurangan, mereka langsung merasakan. Contoh kalau misalnya kita dalam kondisi harian kita, kalau pakaian kita warna putih, itu sedikit ada noda itu langsung kelihatan. Kenapa? Karena warnanya putih. Tapi kalau warnanya sudah hitam, artinya hati seorang sudah hitam, sehingga maksiat pun nggak ngaruh. Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hatinya udah hitam. Nggak sensitif lagi. Maka ketika iman kita di posisi yang bagus, itu sedikit ada noda maksiat yang menempel akan kelihatan dan terasa. Kalau sahabat bukan maksiat itu, tapi sesuatu yang mubah, yang itu mereka rasakan itu akan berbeda, tapi tetap mereka rasakan itu. Padahal itu hal yang mubah. Tentunya kalau orang yang melakukan maksiat harusnya lebih dahsyat lagi. Makanya pertama kita perhatikan para sahabat di posisi mereka iman yang tinggi, tapi di waktu yang sama mereka sangat perhatian dengan hati mereka. Yang kedua, dahsyatnya dosa nifak, kemunafikan. Bahaya sekali. Bahkan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang Nabi sampaikan kepadanya khusus nama-nama orang munafik. Dia rahasianya ada di Hudzaifah ini. Nah, suatu hari Umar datang, "Wahai Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara orang munafik?" Bayangkan, sang Umar loh, Umar orang yang ketiga nih, level terbaiknya itu. Bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Nabi sebutkan namaku di antara orang munafikin?" Ini menunjukkan bahwa mereka enggak merasa aman dari kemunafikan walaupun mereka di level iman tinggi. Maka Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsi." Saya mendapati 30 orang sahabat, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka sendiri. Ini level sahabat. Jadi kalau mereka itu masih mengkhawatirkan kemunafikan, maka kita tentunya harus lebih waspada lagi. Jangan merasa aman. Iman kita sangat tipis, sangat lemah. Mudah sekali terjangkiti banyak penyakit-penyakit hati dan dosa. Maka selalu waspada. Faedah yang ketiga, sahabat sekalian, bahwa kehidupan seorang hamba itu memang tidak dituntut selalu fokus sama ibadah tok. Tidak. Allah nggak inginkan itu. Tapi Allah inginkan kewajiban ditunaikan, yang haram ditinggalkan, yang mubah, kebutuhan yang mubah silakan ditunaikan. Itu satu hal yang wajar dan Allah tuntut demikian. Jadi bukan berarti jadi hamba Allah yang saleh itu nggak pernah melakukan hal yang mubah, nggak pernah bekerja fokus, nggak begitu juga. Islam itu mengatur segala sisi kehidupan. Ibadah iya. Maka ada sebuah hadis ketika Salman berkunjung pada Abu Darda. Yang Abu Darda ini beliau subhanallah ibadahnya luar biasa, fokus malam-malam itu ibadah, siangnya puasa, malam qiyamul lail, sampai mungkin istrinya pun kurang terperhatikan. Suatu hari Salman datang kepada Abu Darda itu, singkat cerita menasihatinya. Ya, apa kata Salman?
Inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya dirimu itu punya hak. Wa li rabbika 'alaika haqqan, untuk Rabbmu, Tuhanmu punya hak, ada hak juga. Wa li dhaifika 'alaika haqqan, tamu kamu juga ada haknya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga kamu pun ada haknya. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, maka berikan setiap itu haknya masing-masing. Jadi kita dituntut untuk memberikan hak Allah, kita tunaikan. Hak keluarga kita, hak anak kita, hak tamu kita, hak fisik tubuh kita, itu pun semua diperhatikan. Jadi proporsional hidup itu ya, jangan ekstrimkan, nggak ekstrim, tapi pertengahan sesuai dengan Allah yang tentukan. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang terakhir barangkali, seorang muslim hendaknya berusaha untuk senantiasa memiliki teman yang soleh. Ya, ini sahabat ketika bertemu sama-sama soleh, saling merasakan imannya mulai berbeda, mereka langsung datang ke gurunya. Artinya apa? Ketika ada teman yang soleh yang bisa mengingatkan kita, itu suatu hal yang luar biasa. Nikmat Allah SWT, punya teman yang soleh. Yang kedua, punya guru tempat kita menyampaikan atau bertanya tentang masalah urusan agama dan dunia kita. Ya, jadi guru ataupun ustadz itu perlu kita miliki untuk tempat kita berkonsultasi. Kita dalam hidup ini mungkin sering dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita bingung, nggak ngerti. Maka kita harus punya semangat untuk bertanya. Sebenarnya itu ya, alhamdulillah, Abu Bakar merasa masah dengan jiwanya, dengan batinnya itu, langsung tentang Rasulullah SAW, ke gurunya langsung. Pun kita demikian. Kita punya guru, punya ustadz, punya kiai. Jika kita ada masalah tertentu yang kita tidak mengerti, tanyakan. Supaya kita tidak terjebak dalam hal yang haram. Itu bagian dari tuntutan keimanan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, orang yang mengerti jika kamu tidak tahu. Tidak tahu ketika ada masalah, apa sikap kita? Tanyakan. Dan ini tuntutan agama. Semoga yang kisah singkat ini menggugah hati kita untuk senantiasa memperhatikan kondisi batin kita. Karena kita tidak pungkiri, perhatian dengan zahir kita itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupakan hati kita. Karena hatilah tempat lahirnya semua kebaikan-kebaikan itu. Jika hati kita baik, insya Allah akan melahirkan banyak kebaikan. Maka selalu waspada, jangan sampai hati kita ternodai oleh dosa. Jikapun terjatuh dalam dosa, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk menjaga iman kita, menjaga takwa kita, apalagi kita sedang hidup di zaman yang serba bebas. Kalau tidak Allah membantu kita, memberi taufik kepada kita, kita sangat rawan sekali. Maka sentiasa minta kepada Allah agar Allah bimbing kita untuk tetap berada di jalannya sampai akhir kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.